Rumah gaya jengki, pelopor arsitektur asli Indonesia pasca kemerdekaan. Perkembangan dunia arsitektur di Indonesia sangat menarik. Kamu bisa mengamati adanya perubahan dalam penerapan gaya arsitektur dari zaman ke zaman. Salah satu desain arsitektur menarik yang sempat memiliki popularitas tinggi di Indonesia adalah gaya jengki, berasal dari kata yangki. Jengki, atau gaya yangki, adalah sebuah gaya arsitektur modernis pasca perang, yang berkembang di Indonesia setelah kemerdekaan. Gaya ini terbilang laku di Indonesia, antara akhir tahun 1950-an, hingga awal 1960-an. Gaya jengki menggambarkan pengaruh baru Amerika Serikat, pada arsitektur Indonesia setelah ratusan tahun kepemimpinan kolonial Belanda. Gaya ini dapat dianggap sebagai interpretasi tropis dari gaya rumah-rumah suburbia modernis Amerika pasca perang. Johann Silas, seorang arsitek Indonesia, berspekulasi bahwa gaya ini adalah ekspresi semangat kebebasan orang Indonesia yang muncul pada arsitektur berbeda dari apa yang disukai orang Belanda. Dulu, rumah bergaya jengki merupakan salah satu wujud semangat juang masyarakat Indonesia dalam upaya menampilkan berbagai aspek yang berkebalikan dengan Belanda. Arsitektur jengki mendapat pengaruh kuat dari budaya Amerika Serikat. Desainnya pun terlihat jauh lebih mencolok dibandingkan dengan bangunan bergaya kolonial. Gaya jengki pertama kali muncul dengan perkembangan kota satelit baru, Kebayoran Baru. Pembangunan daerah ini selesai pada tahun 1955. Rumah-rumah yang dibangun untuk karyawan perusahaan minyak, BPM, ini dikenal dengan karakternya yang berani dan sudut-sudutnya yang lucu. Misalnya, rumah-rumah kelas menengah di Kebayoran, didesain dengan gaya kotak atau persegi panjang, tetapi lantai pertamanya dikedepankan untuk menutupi fasad lantai yang lebih bawah, dari sinar matahari. Terdapat teras untuk rumah karyawan, yang tingkatnya lebih rendah. Pada dasarnya, gaya jengki menolak bentuk-bentuk geometris kubik, yang digunakan orang Belanda sebelum Perang Dunia Kedua. Ada banyak bentuk-bentuk aneh yang digunakan dalam gaya jengki, misalnya pentagon dan sudut-sudut berani yang tajam. Terdapat semangat keberanian dan kebebasan dalam atap-atap dan fasad asimetris, pintu-pintu dan jendela yang lucu, serta atap dan talang air yang bersudut aneh. Gaya ini diasosiasikan dengan jiwa politik kebebasan, yang waktu itu baru ada pada orang Indonesia. Sebenarnya masih banyak rumah modern yang mengusung konsep jengki. Daya tarik arsitektur jengki yang paling mudah dikenali adalah bagian atap rumah dengan tinggi yang tidak seimbang, memiliki pola yang tidak proporsional, kemiringan atap tidak kurang dari 35 derajat, dan memiliki lubang angin sebagai ventilasi. Arsitektur jengki juga identik memiliki dinding miring dengan model segi 5, dan ukuran teras rumah yang luas. Beberapa dinding rumah berkonsep jengki juga menggunakan batu alam yang tidak rata dan memiliki relief, sehingga hunian terlihat lebih estetik. Terakhir, arsitektur jengki juga identik dengan elemen lofter pada desain interior. Selain sebagai sirkulasi udara agar rumah tetap terasa sejuk meskipun dalam cuaca panas, pemasangan lofter juga berfungsi untuk memaksimalkan pencahayaan alami sekaligus menjadi elemen fasad yang unik. Tidak hanya dari sisi arsitektur, konsep jengki khas Indonesia juga terlihat jelas di berbagai furnitur. Mirip dengan arsitekturnya, furnitur khas jengki juga unik dan menonjolkan unsur yang Indonesia banget. Meskipun termasuk gaya jadul, namun gaya jengki tetap cocok diaplikasikan pada rumah modern, salah satu pada rumah bergaya Skandinavian. Dengan memadukan arsitektur dan beberapa furnitur pendukung, gaya arsitektur jengki khas Indonesia dapat menyulap rumah bergaya Skandinavian terlihat lebih istimewa. Meskipun jadul, dan sudah hampir tidak dapat ditemui rumah baru dengan gaya ini, tetapi banyak unsur-unsur rumah gaya jengki yang dipadukan dengan gaya modern, untuk menghasilkan desain arsitektur rumah yang unik dan berkarakter. Sekian untuk video BDP kali ini, bantu kami dengan like, komen, dan share video ini agar kami semakin semangat, memproduksi video-video, bincang desain dan properti berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Andi Azizi Amin, atau TV A3, untuk mendapat notifikasi video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.